bagi mereka yang radikal, korupsi adalah perbuatan terlarang. Tapi bagi kami, katanya, ini Banser NU ya teman-teman, tapi bagi kami yang cinta toleransi, korupsi adalah perbedaan dalam mencari rezeki. Pantun, sudah jadi pantun. Korupsi, saya ulang lagi ya, korupsi adalah perbedaan dalam mencari rezeki. Semoga Imam Nahrawi sehat selalu. Karena bodohnya itu luar biasa Khalid Basalamah ini. Goblok, bego katanya. Logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang itu, terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice, saya bilang kemarin itu ya. Anggota Komisi 3 DPR RI memberikan desakan terhadap KPK untuk segera mengumumkan siapa tersangka dari korupsi kuota haji yang selama kurang lebih 2 tahun kasus ini bergulir namun belum kunjung ketemu siapa tersangkanya. Karena apa teman-teman? Ya karena kemarin-kemarinnya tidak heboh, tidak viral, dan tidak naik di dalam pemberitaan. Dan juga kemungkinan adanya permainan. Dan saya pribadi di sini ingin memberikan pembahasan hal ini karena ada fakta-fakta terbaru yang saya temukan ketika membaca berita, di antaranya salah satunya orang yang disebut sebagai Kementerian Agama ini, yaitu Kemenak Yakut. Oh, mantan Kemenak Yakut dibela mati-matian oleh GP Ansor, pemuda Aswaja beserta banser-bansernya, karena kan dia berangkat menjadi Kementerian Agama dari sana. Dan hal yang paling menarik adalah ketika nama Ustaz Khalid Basalamah disebut-sebut dalam kasus ini, banyak sekali mulut-mulut yang berbicara bahwa pelakunya adalah Ustaz Khalid. KPK mengkonfirmasi adanya pengembalian uang. Ustaz Khalid Basalamah ini mengembalikan uang kepada KPK. KPK menyatakan uang dari Ustadz Khalid Basalamah diserahkan secara bertahap. Terkait dengan pengembalian sejumlah uang, itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Range-nya macam-macam, ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Ya. Itu dengan keputusan Menteri Agama? Keputusan Menteri Resmi Agama. tertulis? Resmi tertulis melalui keputusan Menteri Agama nomornya 130, tanggalnya 15 Januari. Menyebut Orang berteriak di media sosial dengan lantangnya, Ustaz Khalid lah yang harus ditangkap. Karena beliau sebagai tokoh yang sangat dibenci dengan dakwah sunnahnya oleh beberapa kalangan. Meskipun mereka ini mayoritas di Indonesia, saya menyebutnya hanya beberapa kalangan saja. Karena mayoritas banyak yang benci kepada Yakut juga. Ya, teriakan-teriakan sumbing ini menyatakan di media sosial bahwa Ustaz Khalid Basalamah salah. Bukan cuma salah, tapi bodoh. Karena bodohnya itu luar biasa Khalid Basalamah ini. Goblok, bego katanya. Logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang itu, terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice, saya bilang kemarin itu ya. Jadi biarkan saja ketika ada orang-orang konyol seperti ini memberikan pembahasan tentang Ustaz Khalid Basalamah akan menjadi tersangka, terlibat, dan lain sebagainya. Saya paham teman-teman, karena memang itu harapan mereka. Karena selama bertahun-tahun ini, bukan cuma bertahun, puluhan tahun, tidak ada satupun kasus yang mencemari dakwah sunnah. Meskipun kita semua tahu di sini, termasuk pembenci dakwah sunnah ini tahu bahwa di tubuh dakwah salafi pun ada berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan faham. Tetapi perbedaan pendapat dan faham itu bukan berbentuk kekuasaan, uang, jabatan, tahta, dan lain sebagainya. No. Tapi perdebatan yang terjadi di antara para salafi adalah perkara ilmu. Perkara ilmu. Tapi bagi mereka yang benci kepada salafi ini, apa yang mereka debatkan? Ya, oknum-oknumnya, apa yang mereka debatkan? Nasab. Saya yang mulia di NU, saya yang mulia di NU, saya yang mendirikan NU, saya membesarkan NU. Oh, mbah-mbah saya yang berjuang di NU. Ormas yang mereka perjuangkan, yang mereka bicarakan, yang mereka rebutkan oknum-oknumnya inilah kekuasaan. Saya yang berkuasa di NU. Kalau salafi apa? Tidak. Mau dibubarkan kajiannya silahkan. Mau difitnah silahkan. Diberhentikan pembangunan masjidnya silahkan.
Orang Salafi lebih berfokus kepada hukum Allah. Kalau mereka dibubarkan begini, ya Allah, ya sudah, biar masyarakat yang melihat keikhlasan ustadz-ustadz Salafi. Oh, tetapi mereka teman-teman, ketika ada kasus korupsi seperti ini, banyak pengikut-pengikut mereka yang malah tidak terima ketika junjungannya diperiksa. Contohnya di salah satu berita ini saya ingin membacakan dari Gelora News. Pemuda Aswaja, orang yang memfitnah Gus Yakut korupsi haji, dosa besar dan masuk neraka. Tuh, gampang kan mereka meneraka-nerakakan? Gampang mereka akan menyatakan dosa-dosa. Hanya perkara menduga Yakut ini melakukan tindakan pidana korupsi. Gampang mereka. Tetapi ketika Ustadz Khalid masuk, diseret namanya untuk mencuatkan berita ini, langsung mereka teriak, tangkap Ustadz Khalid, tangkap, adili, sita semua hartanya. Sumbing bener mulutnya orang yang ngomong-ngomong seperti itu. Ada lagi yang lebih kacau teman-teman. Biar kalian tahu. Nih perhatikan, dari Banser sekarang, Banser NU. Beliau adalah kebanggaan kami. Imam Nahrawi adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, sangat Pancasila dan cinta NKRI. Sejarah akan mencatat anggota Banser menjadi seorang menteri. Sekarang beliau terkena sedikit musibah. Bagi mereka yang radikal, korupsi adalah perbuatan terlarang. Tapi bagi kami, katanya, ini Banser NU ya teman-teman. Tapi bagi kami yang cinta toleransi, korupsi adalah perbedaan dalam mencari rezeki. Pantun, sudah jadi pantun. Korupsi, saya ulang lagi ya, korupsi adalah perbedaan dalam mencari rezeki. Semoga Imam Nahrawi sehat selalu. Konyol. Innalillah, ya Allah. Ini jejak digital yang sangat-sangat memilukan ketika di antara mereka ada yang tersandung kasus hina seperti ini. Perbedaan mencari rezeki katanya. Ya Allah, ya Allah. Dan ketika nama Ustadz Khalid Basalamah disangkut pautkan dengan kasus korupsi, beredar foto-foto Ustadz Khalid Basalamah pakai baju orange, pegang uang, pakai baju hitam, pegang uang. Ya Allah, untuk mencari klik dari penonton, kenapa harus seperti itu? Ya, apa gak mikir bagaimana permintaan maaf kalian kepada Ustadz Khalid kelak? Sedangkan Ustadz Khalid sendiri, menurut KPK, perhatikan teman-teman, menurut KPK, harusnya Kemenak jadi kementerian paling amanah. KPK ungkap oknum Kemenak peras Ustadz Khalid Basalamah 39,9 juta per jemaah haji. Korup. Ya Allah. Ya, pernyataan yang paling tegas dari KPK, uang yang disita dari Ustadz Khalid Basalamah bukan suap, tapi pemerasan. Bagaimana orang yang diperas, orang yang dizolimi, orang yang ditipu akan menjadi tersangka, lalu dibodoh-bodohkan sama orang ini? Kalian itu bodohnya sangat nampak jika sedemikian rupa cara kalian menanggapi suatu fenomena. Harry Pras membela Ustadz Khalid Basalamah mati-matian. Bukan mati-matian, hidup-hidupan saya. Yang namanya orang benar ya harus dibela. Kecuali Ustadz Khalid Basalamah terbukti salah, terbukti menyuap misalkan, terbukti main dalam, terbukti merequest sekian kuota untuk dikhususkan. Dengan cara apa? Main kotor. Tidak akan saya bela. Tapi KPK di sini sudah angkat suara kalau Ustadz Khalid Basalamah tidak pernah menyuap, tidak pernah main kotor. Beliau orang yang jujur dan membeli kuota haji tersebut karena dibujuk rayu serta diperas setelah itu. Malu kalian, malu kalian. Ya Allah. Baik teman-teman, video ini saya tujukan kepada orang-orang yang selama ini teriak-teriak tangkap Ustadz Khalid, tangkap Ustadz Khalid. Dan saya juga ingin mendesak KPK untuk turun tangan dan segera mengakhiri kasus ini dengan mengumumkan siapa tersangkanya agar tak berlarut-larut. Sudah kelamaan ini, 2 tahun, kelamaan.